Bapak yang saya hormati, dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang sebentar lagi akan tiba. Bapak Ibu, ada beberapa hal tugas kami dari CGP, yaitu aksi nyata 1.4, di mana kita harus membagikan atau men-share tentang pembelajaran selama modul 1. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tujuan kami adalah bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi di sini kita hanya berbagi saja, sharing. Jadi jangan merasa digurui, Pak Kamar sok pintar, Pak Andi sok pintar. Kami di sini hanya berbagi saja, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Karena ketika setiap pembelajaran kemarin juga kita sempat kaget, oh ternyata saya menjadi guru selama ini tuh ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, kita juga sharing karena saya juga banyak hal temuan-temuan yang di luar dugaan yang insya Allah ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita buat kesepakatan dulu ya. Di mana yang pertama kita tertib di ketika melaksanakan pembelajaran ini pembelajaran mungkin maksudnya ya sharing ini ya Bapak dulu ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan handphone selama pembelajaran ya. Yang kita sepakati dulu selama pembelajaran handphonenya tolong dimatikan dulu atau di silent dulu. Yang ketiga, tidak merokok di dalam ruangan. Kita sepakat dulu ya, tidak merokok di dalam ruangan. Dan yang selanjutnya adalah jika ada yang berbicara di depan atau teman kita yang sedang berbicara, yang lainnya tidak ikut berbicara. Dan jika sudah selesai berbicara, tidak dipotong pembicaraannya. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya, tidak memotong pembicaraan. Yang selanjutnya membuat kenyamanan, tidak membuat kegaduhan ketika selama proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan kita sepakat semuanya dan kita mulai saja sebelum ke pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak dan saya. Dibagi dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Sutari SPD LM, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SD Rombongan. Suatu kehormatan bagi saya yang bisa sharing ini, bukan berarti saya menggurui, tapi di sini saya hanya sharing sebagai pengimbasan atas apa yang sudah didapat oleh saya dan juga Pak Kaman dalam kegiatan diklat calon guru penggerak, yang mana kami harus mengimbas ya, sharing salah satu materi yang sudah ditentukan tentunya oleh pusat ya, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Lagi sakit mungkin gitu. Kalau kita berbicara budaya ya, berbicara tentang kultur, artinya kita berbicara tentang kebiasaan. Bukannya mau disuruh artinya kebiasaan atau adat istiadat yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Nah, dalam hal ini adalah kita berbicara tentang budaya positif yang ada di sekolah SDN Unggulan. Namun sebelum kita lebih jauh tentang apa itu budaya positif, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, sebelum saya menerangkan apa itu budaya positif, mungkin dalam benak Bapak Ibu ya tersirat tentang pengertian atau makna dari budaya positif. Ya, barangkali mungkin ada dari di antara Bapak Ibu yang tahu apa itu budaya positif terlebih. Maka Pak Didi mungkin. Menurut saya budaya positif itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita semua yang berada di sekolah itu yang sifatnya itu positif, ke arah yang lebih baik.
Ya, jadi menurut Pak Didi bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif ya, yang sifatnya positif yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang tujuannya intinya untuk memperbaiki atau ke arah lebih baik. Ya. Oke. Barangkali ada yang lain? Ya, mana? Pak Kamat betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Fadil, kemudian Pak Aman. Sedikit mungkin mengutarakan ya pendapat tentang budaya. Jadi budaya itu apa? Menurut pemikiran saya, bahwa budaya adalah hasil cipta karya. Waktu kelas berapa ya? Kalau nggak salah SMP deh. Jadi hasil karya cipta manusia apapun bentuknya, termasuk yang kita pakai semua itu baju segala macam itu kan budaya, hasil manusia. Nah, hasil manusia yang positif kan tentunya banyak. Ketika yang dipertanyakan itu di sekolah, berarti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah atau nilai-nilai sekolah. Mungkin contohnya kalau di sekolah itu budaya positif misalkan sesuai dengan bidangnya masing-masing, apalagi guru-guru di kita itu guru-guru hebat sudah diberikan tugas dan tanggung jawab mengenai katakanlah wakil kepala sekolah. Misalkan untuk saya sendiri ditugaskan untuk memegang tentang tata tertib. Nah itu salah satu budaya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Jen. Sangat luar biasa penjelasannya tentang apa itu budaya positif. Jadi menurut Pak Jen itu adalah, kalau kita kata Pak Jen itu melihat dari pengertian budaya yang terlebih dahulu ya, secara umum bahwa budaya itu adalah hasil cipta dan hasil cipta rasa karsa. Bisa dalam bentuk perbuatan, mungkin sikap, bahkan barang ya, apa yang kita pakai itu adalah sebuah budaya. Nah, kaitannya dengan budaya positif di sekolah, mungkin tadi Pak Jen menjelaskan bahwa budaya positif di sekolah adalah berupa kegiatan-kegiatan atau hal-hal di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik ya. Mungkin ke arah situ. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang kedua ya. Nah, menurut Bapak Ibu, setelah tadi dari dua pernyataan ya, dari Pak Didi dan Pak Jen, menurut Bapak Ibu, contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah apa saja? Misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, misalkan ini ya, hanya contoh datang tepat waktu, misalkan, kemudian ini untuk siswa ya, jadi datang beri salam atau menegur sapa itu adalah sebuah contoh kegiatan positif misalkan. Nah, barangkali selain dari itu contohnya apa saja yang bisa kita telah tentang budaya-budaya positif di sekolah? Bukan itu materi ini ya, kita adopsi dari Ki Hajar Dewantara yang mana semua pembelajaran, semua kegiatan itu berpusat kepada siswa. Jadi kegiatan-kegiatan ini seperti datang terlambat itu adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, tadi salah satunya adalah senyum sama salam. Jadi anak sudah terbiasa ketika bertemu dengan gurunya mengucapkan salam dan bersalaman dengan gurunya. Itu adalah kebiasaan yang positif.
Terus yang kedua, kebiasaan atau budaya positif lainnya adalah melaksanakan kewajiban tepat waktu seperti sholat. Kita sudah terbiasa dengan sholat berjamaah. Anak-anak ketika sudah masuk waktu sholat langsung ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid bersama-sama. Nah, itu mungkin salah satu dari sekian banyak budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sangat luar biasa ya. Sebetulnya contohnya banyak sekali, tinggal nanti kita sepakati bersama, kolaborasi ya. Intinya kita tentukan ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang sekiranya dapat meningkatkan budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya ditentukan oleh misalkan oleh bapak kepala saja, tidak. Jadi kita perlu kesepakatan bersama, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad ya tentang kesepakatan nanti dilakukan secara bersama-sama ya kan, kemudian dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya oleh siswa, oleh kita selaku guru dan juga dengan pegawai yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ya setelah sekian uraian tadi tentang budaya positif dan contohnya, jadi pengertian budaya positif di sekolah ya, adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di sini ya sudah jelas. Ini saya kutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ya, selaku Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa sini ada poin-poin ya, yaitu peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis ya, kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ada 3 poin ya, yang dibahas tentang kritis. Apa itu kritis? Apa itu penuh hormat dan tanggung jawab? Tentunya PR buat kita ya, tentang bagaimana cara membentuk anak menjadi seperti ini, menjadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. PR bersama, bukan PR perorangan, tapi PR bersama. Oh ya Pak, besoknya beda lagi. Itu mungkin PR kita ya, PR kita bagaimana membiasakan anak, merubah mindset anak, merubah paradigma anak ya, agar tersimpan di otaknya bahwa kebersihan itu sangat penting. Nah itu salah satunya, salah satu contohnya. Karena dengan perubahan paradigma itu yang lebih baik itu tentunya membutuhkan proses, cara, teknik yang lama kalau menurut saya ya. Jangka panjang, betul Bos ya. Karena kan tidak bisa. Saya sering sama anak-anak, tolong anak-anak buang sampah pada tempatnya. Iya, sehari tahu diambilin gitu ya, diambilin. Besoknya Bapak kan yang saya inginkan kan tiap hari bersih ya, sedikit menjadi tiap hari harus nyapu, walaupun itu pekerjaannya, tapi kita juga tahulah ya. Nah, tadi saya menerangkan sedikit ya tentang Ki Hajar Dewantara, karena bagaimanapun juga budaya positif itu konteksnya diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada beberapa filosofi ya. Pertama tentang bahwa anak itu bukan tabula rasa. Kemudian yang kedua, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk misalkan anak harus bisa matematika, tidak. Ya. Mungkin anak yang tidak pintar matematika, dia pintar dalam pelajaran lain. Misalkan dalam pelajaran olahraga, atau dalam pelajaran agama, atau dalam pelajaran IPA, ya. Atau misalkan ada dalam pelajaran kesenian. Kita tidak bisa memaksakan anak ya. Karena tugas kita itu hanya ini, tugas guru itu hanya menuntun
Ya, artinya menuntun di sini kita membimbing anak dengan kemampuannya masing-masing. Kita jangan memaksakan anak untuk bisa menjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tugasnya itu hanya menuntun anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya, di sini sudah dijelaskan bakatnya masing-masing. Ya, sampai sini mungkin Bapak Ibu paham ya. Di sini saya adalah Bapak Cino. Pindah lagi. Nah, kemudian ini kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Jadi di sini kodrat alam itu artinya misalkan kita di sini di Kuningan, tentunya potensinya berbeda dengan di daerah lain. Nah, kita manfaatkan potensi, misalkan di daerah Cikasok, potensinya apa? Kita kembangkan, ya, artinya kita tidak melupakan daerah potensi kita, potensi daerah kita. Kalau misalkan bukan kita yang mengembangkan, itu siapa lagi? Ya. Nah, berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman di sini adalah, oke, sekarang zamannya serba canggih, ya, serba aplikasi. Kita tidak memungkiri bahwa kita juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tapi jangan lupa asal usul kita, daerah kita. Kenapa? Indonesia itu adalah negara istilahnya ketimuran, ya, dengan adat istiadatnya, kemudian dengan lingkungan alamnya, ya. Nah, apalagi sekarang informasi sangat deras masuk, bisa melalui HP, dengan melalui web atau apapun itu. Dengan kita mengenal kodrat zaman, artinya untuk menyaring atau memfilter apa saja. Berikutnya adalah berpihak pada anak. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa setiap pembelajaran itu tentunya berpihak kepada anak. Nah, di sini saya juga sempat menangkap bahwa pembelajaran itu jangan didominasi oleh guru. Guru hanya berceramah A, B, C, D, E, F, G, sedangkan anak dia mendengarkan. Nah, itu sudah tidak zamannya lagi. Bukan salah, ya, tapi sudah tidak zamannya lagi. Ya. Jadi yang pematik sepertinya, ya. Misalkan ketika pembelajaran, kalau saya misalnya olahraga, pengertian bola basket itu apa? Biarkan dia berkembang dengan imajinasinya tentang pengertian permainan bola basket itu seperti apa. Silakan, jangan disalahkan. Ya. Nah, jadi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Tadi kita kan berbicara tentang perubahan paradigma. Nah, di sini untuk perubahan paradigma itu membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini sudah jelas bahwa lingkungan yang positif itu seperti apa? Ya, lingkungan yang positif itu seperti apa? Tentunya kita selaku guru, ya, yang namanya guru itu digugu yang dan ditiru, digugu dan ditiru. Ya, kita juga harus mencontohkan, mencerminkan sikap-sikap yang positif. Ya, maksudnya lingkungan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang dicontohkan di depan siswa. Misalkan, contoh ya, datang tepat waktu atau sebelumnya, karena kan kita harus mempersiapkan diri. Kemudian pakaian yang sopan, ya, misalkan pakaian yang sopan, terus tidak merokok misalkan di depan anak-anak.
ya, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu negatif, ya. Ini contohnya saya. Kemudian lingkungan yang aman. Nah, artinya lingkungan aman itu sebisa mungkin ya kita selaku insan pendidikan itu menciptakan lingkungan yang aman dan membuat anak itu menjadi kerasa betah untuk belajar, ya, kerasa atau betah untuk belajar. Ya, mungkin PR ya karena ini sifatnya fisik, ya, fisikal sarana, ya, jadi membentuk atau membangun sarana-sarana yang sekiranya bisa membuat anak itu nyaman untuk belajar. Ya, kemudian nyaman juga ya, nyaman dengan lingkungan yang asri, kondusif, ya, dengan enak dipandang, itu tentunya membuat pikiran menjadi jernih dan anak pun akan semangat untuk belajar. Ya. Nah, dengan hal ini, ya, setelah kita menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan sehingga anak pun mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan bebas merdeka sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya, dan mandiri serta bertanggung jawab. Tentunya kembali lagi itu menjadi PR kita selaku pendidik. Bagaimana cara mewujudkannya? Kemudian lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, karena kan kita tahulah permasalahan siswa itu banyak sekali. Ya, tadi sudah disebutkan, pertama anak parasehat, kemudian anak datang terlambat kesiangan, kemudian anak buang sampah sembarangan, kemudian anak misalkan coret-coret. Nah, itu adalah budaya-budaya yang perlu kita perbaiki. PR lagi, ya, PR lagi buat kita. Sangat banyak. Ya. Tadi juga Pak Kapan sempat bilang bahwa setelah saya terjun di pelatihan CGP, saya ini seperti tidak ada apa-apanya. Benar, tidak ada apa-apanya. Jadi selama ini saya mengajar dari tahun 2009 sampai sekarang itu nol. Dalam artian, oh, selama ini saya mengajar, saya mendidik anak itu salah kaprah, salah sekali. Akhirnya mungkin ya perlu refleksi. Oh, ternyata mungkin saya harus begini, mungkin saya harus begitu. Ini apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya agar tidak berulang lagi. Ya, oke. Nah, selanjutnya mungkin untuk materi selanjutnya nanti akan diterangkan oleh Bapak Kamal. Dari saya mungkin cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap untuk menerima sharing informasi dari saya. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang budaya positif. Untungnya tadi Pak Fadil tidak bentrok materinya dengan saya. Alhamdulillah berbeda sekali Pak Fadil dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama inilah yang akan saya sampaikan semuanya Bapak Ibu semuanya di sini tentang disiplin positif. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang teori kontrol. Terus Anda tidak terus cara mengontrol orang lain. Terus semua perilaku yang memiliki tujuan. Dan tadi yang Bapak Ibu dibahas di sana itu tentang siklus ini berada di sini. Posisi 5 kontrol. Nanti kita bahas apakah kita sudah benar atau tidak ya kalau begitu. Nah, nanti kalau sudah langsung saja perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol di sini. Selama ini kita berpendapat itu semuanya adalah ilusi. Bapak Ibu semuanya, silahkan dibaca. Ini yang kita lakukan selama ini. Kita selalu mengontrol murid.
Kita selalu mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Ini kita, kamu ya pakai baju gak benar, ayo kamu masukkan, ayo kamu datang terlambat 15 menit, udah salah, cengengesan lagi. Ini adalah membuat rasa bersalah. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua perubahan yang kita berikan yang bersifat positif itu yakin bahwa itu bermanfaat bagi anak. Padahal tidak sama sekali, belum tentu itu bermanfaat. Apa yang menurut kita positif belum tentu bagi anak itu positif. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang selanjutnya, ilusi yang berikutnya adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kamu harus mengerjakan PR, kalau gak mengerjakan PR, udah. Kamu udah hafal ini, besok udah memaksa. Nah, bagaimana sih caranya bagi anak-anak itu mengerti dengan sendirinya, yaitu di sini bahwa stimulus respon kita harus ubah semuanya. Yang awalnya kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus ubah. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia luas, jadi bukan tentang diri kita. Kita tuh jangan jadi pusat center jadi guru. Kita jangan merasa paling hebat menjadi guru. Kita itu pemikiran anak itu memiliki kontrolnya masing-masing. Jadi kita ada bahasa seperti ini. Kita tidak bisa membuat orang lain baik kepada kita, tetapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri untuk berubah menjadi baik pada orang lain. Silakan orang lain gak baik sama kita, gak apa-apa, gak jadi masalah. Tapi kita harus tetap baik pada orang lain. Itulah posisi kontrol yang harus diterapkan kepada anak-anak. Kalau ada anak yang jahat, jangan dimusuhi. Kalau kita, anak itu mau tahu gak? Anak itu kadang-kadang terus, kalau ulangan nyontek, dijauhi sama anak-anaknya. Nah, itulah kita beri pengertian kepada anak. Orang itu melakukan hal yang tidak baik, silakan, itu adalah perilakunya. Tapi kamu tidak boleh jahat pada orang itu. Kamu harus tetap baik pada orang tersebut. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ya udah kamu buruk, kamu salah melakukan itu. Berarti kamu harus kena konsekuensi dan kamu harus kena hukumannya. Ini yang sedang terjadi kita di sekarang ini. Kamu gak mengerjain PR, udah kamu konsekuensinya ini. Kamu membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua anak-anak didik kita tidak boleh mengkontrol orang lain. Tapi yang dikontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa benar, ya udah lanjut. Kalau kita merasa salah, kita juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya udah, kalau orang lain salah, kita tidak perlu membenci orang lain, karena orang lain itu memiliki kontrolnya masing-masing. Begitu. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Kalau kamu misalkan di kelas dipaksa, pokoknya kamu harus ngerjain ini 10 halaman harus selesai. Kalau nggak selesai, apa yang terjadi? Anak-anaknya nangis dan tidak mau sekolah. Dan itu adalah sesuatu hal yang merugikan bagi diri kita sendiri dan bagi anak. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah, ganti sekarang. Jangan menang atau kalah. Wah, saya hebat nih udah jadi guru, udah bisa melakukan anak-anakku. Anak-anakku semuanya tertib, semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Menang bagi Anda, kalah bagi Anda. Karena di sini ada sistem pemaksaan. Nah, harusnya kita harus win-win, yaitu harus menang. Bagaimana anak itu melakukannya dari dalam internal diri sendiri. Nanti akan dibahas di sini. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin kita selalu mengartikan bahwa yang sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan anak itu harus patuh, pokoknya tidak karena disiplin. Itu adalah motivasi eksternal. Berarti anak itu patuh karena ada peraturan. Bagaimana cara kita merubah paradigma itu? Yaitu dengan cara disiplin. Karena bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, kita akan berubah disiplin itu menjadi motivasi internal. Ini dibahas di berikutnya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di kurikulum merdeka. Mungkin yang sudah
sudah tahu kurikulum merdeka inilah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Perilaku itu memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu di sini sudah menjawab. Di sini ya tadi menjawab. Ada yang menjawab katanya menanyakan alasan terlambat dan menasihati untuk tidak terlambat. Apakah itu sudah benar atau tidak ya? Nanti kita bahas karena setiap anak ketika melakukan kesalahan ada tujuan. Yang selanjutnya, ya ini yang harus kita lakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah motivasi eksternal yang diatur oleh kita. Wah, kalau saya tidak mengerjakan PR, ini konsekuensi pasti saya nggak mau, dia pasti dimarahin sama ibu, pasti disuruh ke depan, pasti suruh jet, pasti disuruh keluar, aku nggak mau. Anak seperti itu. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih yang akan saya dapatkan jika saya mengikuti peraturan sekolah? Motivasi eksternal berarti orang itu melakukan sesuatu karena ada ininya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, inilah yang harus diterapkan kepada anak, yaitu menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus mengerjakan PR? Oh, PR itu untuk saya sendiri, biar saya pintar, bukan untuk ibu guru saya. Saya mendapatkan nilai yang baik itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk bapak ibu guru saya. Seperti itu. Jadi anak harus tertanam seperti itu di dalam dirinya. Yang selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi bukan diperintah, tetapi memerintahkan dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pernah melakukan ini, memberikan penghargaan. Saya pernah. Dan saya melakukan itu semenjak menjadi seorang guru, memberikan penghargaan. Bapak Ibu pernah? Penghargaan merupakan hukuman bagi anak. Saya sangat sedih karena saya melakukan ini. Kamu mengerjakan tugas ini, oke ya, berarti kamu dapat bintang dari Bapak hebat. Kamu dapat nilai 100, dapat bintang dari Bapak. Saya nangis ketika melihat ini. Ternyata kita sudah menghasilkan produk gagal bagi anak kita. Karena apa? Penghargaan ini akan menyebabkan si anak di masa yang akan datang akan oke, saya akan pekerjaan biasa-biasa saja karena saya nggak dihargai sama pemimpin saya. Karena nggak ada reward dari pemimpin saya kan biasa-biasa saja bekerjanya. Seperti itu. Itu adalah bentuk penghargaan. Jadi Bapak Ibu, yang saya juga sudah melakukan hal itu, tolong ditiadakan. Lalu apa gantinya? Kan harus ada gantinya, betul kan? Gantinya seperti apa? Nah, karena pengaruhnya itu sangat besar. Penghargaan merupakan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu pernah mendengar ada seperti ini. Ada anak-anak yang peringkat 1 dan peringkat 2, jumlah nilainya itu sama. Ternyata yang membedakan itu dari pelajaran olahraga. Apa yang akan terjadi pada anak tersebut kepada guru olahraga? Itu adalah salah satu dampak yang besar. Makanya di sini bentuk penghargaan kalau bisa ditiadakan, karena ini berdampak sangat besar bagi anak-anak kita kelak di masa yang akan datang. Bukan sekarang. Kalau kamu ranking 1, kamu akan dapat sepeda hadiah dari bapak, dari ayah. Ya, itu tidak boleh lagi dihilangkan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah bentuk program kebajikan. Ini tidak perlu dibahas, kita langsung saja ke sini. Ini apa yang harus kita lakukan nih kalau nggak boleh memberikan penghargaan? Dan itu bentuknya adalah pengakuan atau ekspresi. Kita lihat di depan ada anak yang sedang menyapu tanpa disuruh, tiba-tiba tanpa disuruh ketika menyapu ngambil pas dipanggil anak tersebut. Nah, sini. Besoknya aturan saja mengapa harus keyakinan kelas. Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih
akan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi orang-orang itu kalau mengikuti keyakinan kelas itu muncul dari dirinya sendiri. Kalau peraturan itu sudah dibuat tidak disepakati oleh anak, tetapi itu bersifat memaksa. Nanti akan dibahas di berikutnya. Yang selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan yang mana yang merupakan peraturan. Mangga silakan ada yang mau menjawab. Ada kesepakatan kelas, dua-duanya kesepakatan kelas. Silakan. Ada yang mau menjawab? Yang mana peraturan dan yang mana peraturan, yang mana kesepakatan. Pak Ustadz silakan. Ini kesepakatan kelas yang harus kita buat Bapak Ibu di kelasnya. Kalau saya belajar dari bahasa gitu ya, itu yang sebelah kita yang berwarna hijau itu lebih cenderung pada peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas. Kalau yang sebelah kanan itu lebih cenderung pada kesepakatan karena ada ikatan ya kami gitu ya. Kalau ketika kami itu kan antara siswa dengan gurunya itu sama-sama. Jadi seperti itu Pak. Tepuk tangan buat Pak Ustadz, keren banget. Benar sekali. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah yang bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Kami guru dan murid saling menyayangi dan menghormati. Kalau misalkan menghormati dan menyayangi sesama murid, nanti guru gak boleh marah-marah. Kan? Guru gak boleh membentak anak, kan sayang. Dan orang anak juga tidak boleh yang namanya berbicara keras kepada guru. Kan kita udah sayang. Nah, seperti jadi sayang itu ada luas sekali maknanya. Yang selanjutnya kami murid yang semangat belajar, berarti anak-anak itu sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Masih banyak lagi yang bukan kita keyakinan kelas. Jadi keyakinan dengan peraturan itu sangat jauh berbeda. Kalau peraturan ini bersifat memaksa, kalau yang ini adalah timbul dari intrinsiknya masing-masing. Makanya Bapak Ibu silakan nanti bikin keyakinan kelas masing-masing. Kalau kelas 1 sama kelas 2 itu keyakinan kelasnya dibuat dengan orang murid. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 itu bisa dengan anak-anak. Misalkan, Pak, ini anak itu suka ini Pak, suka di saya suka di suka di itu tuh orang tua. Nah, berarti apa itu keyakinan kelasnya? Berarti tidak boleh bersikap saling menghormati dan saling menyayangi. Masuk ke sini, masa menghormati dan menyayangi anak-anak, teman-teman, tapi kita membuli teman kita. Nah, di sini masuk keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Nah, nanti kita akan praktek masalah ini. Maka praktek Bapak Ibu tidak perlu membaca satu persatu. Kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi mana? Ini saya baca satu saja di sini, tapi rata-rata jawabannya seperti ini. Menanyakan alasan terlambat dan menasihati untuk tidak terlambat lagi. Itu jawabannya. Posisi yang kedua adalah melelai dulu perkelahian, menenangkan mereka, tanya ulasan kenapa berkelahi, saling memaafkan. Ini yang mendekati ke arah yang ingin saya harapkan. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu semuanya, kalau bisa kita hilangkan yang ini. Yang dua ini, jangan sampai Bapak Ibu melakukannya. Seperti apa kata-katanya? Yuk kita bahas. Yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu? Kecewa benar ibu sama kamu. Membuat anak merasa bersalah. Tidak pede dengan dirinya sendiri. Ibu, gimana dong? Saya kan semalam nggak tidur, lupa mengerjakannya. Ya udah, ibu kecewa sama kamu. Seperti itu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya ya. Jadi kamu sekarang di luar, belajar di luar.
itu dihukum. Oh, kamu datang terlambat, keliling lapangan, lari 2 kali, itu menghukum. Yang kedua, apa perbedaannya menghukum dengan pemantau? Ayo, yang teman dulu, ayolah lakukan demi ibu, please. Kalau bisa kamu cepet dong, ayo ikut lomba ya. Ayo kamu belajar dengan rajin ya, please ya ibu. Dengan sangat nih, kamu harus latihan dengan baik. Itu bertindak dengan teman. Itu masih di batas wajar, Bapak Ibu. Yang selanjutnya lebih bagus lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Pemantau itu misalkan, wah, ada anak yang sedang terlambat. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Ya Pak, apa kalau konsekuensinya terlambat? Lari keliling lapangan 2 kali. Oke, silahkan kamu laksanakan. Pemantau. Nah, kalau manajer nanti kita akan belajar tentang manajer ini. Kita harus sampai pada posisi ini. Kita bareng-bareng ya. Oke, yang selanjutnya kita bareng-bareng lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya pernah melakukannya. Apakah itu termasuk di dalam hukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan, coba Bapak Ibu semuanya. Gak apa-apa, langsung. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nomor 1. Silahkan. Ya, penghukum, benar sekali. Jadi nggak boleh lagi seperti itu ya Pak ya. Kamu gak hafal ya, oke. Hafalan ini tambah, gitu ya. Itu hukuman. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan. Silakan. Pak Didi, apa? Penghukum. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama dikatakan penghukum jika belum disepakati, tapi akan menjadi pemantau jika sudah disepakati dengan orang tua, beberapa orang tua dan sebagainya. Itu disepakati maka masuk ke dalam pemantau. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silahkan Ibu, itu apa? Hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Benar sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan. Mari siapa? Pak Oke. Pembuat rasa bersalah. Ada yang setuju? Iya, bukan oleh anak. Iya, anaknya menggantikan. Benar. Pemantau, karena di sana ada konsekuensi. Oh, saya udah tahu kalau saya salah. Oke, konsekuensinya berarti saya harus mengganti. Ini pemantau. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sudah jelas-jelas. Apa bareng-bareng? Pemantau. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada di peraturannya harus mengenakan sepatu hitam. Benar sekali. Karena di sana ada konsekuensi. Yang selanjutnya, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Benar sekali ya, karena untuk pelajaran PJOK nggak apa-apa mereka lari, bukan yang telat saja. Yang selanjutnya, apa sih dampaknya antara hukuman dan konsekuensi? Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi terpaksa, anak itu akan menjadi seorang pendendam. Jika kita memberikan hukuman kepada anak, maka anak tersebut dipersiapkan untuk menjadi orang yang benci dan pendendam. Tapi kalau konsekuensi, ya udah gak apa-apa, itu harus terjadi dan itu diterima oleh anak-anak. Membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
Sedangkan hukuman dalam jangka waktu yang panjang. Saya dulu pernah digunting rambutnya waktu SMA karena panjang gondrong. Itu sampai sekarang ingat terus sebelumnya. Itu dalam jangka waktu yang lama hukuman yang seperti itu ternyata. Yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Ya, akhirnya ketika memberikan hukuman anak itu benci yang namanya kedisiplinan. Makanya ketika dewasa kelak ya udah yang namanya peraturan itu harus dilanggar seperti itu ya. Jadi anak-anak itu silakan Bapak Ibu dibaca di sini. Sambil istirahat saya 1 menit. Oke. Nah, ini tujuan akhir kita ini yaitu restitusi, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan budaya positif. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang bermasalah dengan anak-anak, inilah ciri-ciri restitusi yang benar. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi lagi, tetapi timbul dari dirinya, bukan dari orang lain. Memperbaiki hubungan, bukan menjadi permusuhan antara guru dengan siswa. Memperbaiki hubungan ini tawaran, bukan paksaan. Menawarkan, bukan paksaan. Yang lainnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat terus ke dalam dirinya, bukan hanya sebatas melihat di kejelekan anak saja. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah yang paling baik, karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lanjut. Nah, ini yang pertama kita akan kita praktekkan langsung ya. Kita praktekkan langsung bareng-bareng. Silahkan satu orang bagi siswa yang telat kita praktekkan aja. Bapak Ibu, jadi di sini siswa yang telat datang. Ini adalah siswa yang telat datang. Oke, kita praktekkan sebagai guru yang menghukuman. Oke. Rifki, kenapa kamu telat? Gak ada alasan. Kemudian telat 15 menit, silakan kamu mencuci WC. Ini apa dampaknya ketika membersihkan WC? Dampaknya apa? Bukan. Tapi suatu saat jadi bersih. Berpendapat bahwa WC-nya jadi bersih. membersihkan WC itu bukan kesadaran diri, tapi harus ada dulu kesalahan yang kita lakukan baru kita membersihkan WC. Coba di SMP kenapa di SMP maaf ya, bukan di SMP, maksudnya di sekolah seperti di kita umumnya ada ayam telah pokoknya membersihkan WC karena WC-nya kan kotor kesempatan gitu ya. Apa yang terjadi? Kok sekarang WC-nya jadi bau? Karena kan yang membersihkannya hanya orang-orang yang melakukan telat aja, bukan saya kan nggak telat. Seperti itu. Silakan datang lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Rifki, kenapa kamu telat? Aduh, kamu udah telat ya, ternyata kamu itu cengengesan, udah gak bener. Wah, ini lagi rambut gak bener. Ini dia membuat rasa bersalah. Ya Pak, maaf. Ya, enggak boleh seperti itu. Maaf, itu gampang. Yang penting kamu harus berubah. Itu membuat rasa bersalah anak menjadi rasa bersalah minder. Silahkan yang ketiga. Silahkan. Ya kan masuk. Rifki, wah kamu ya ternyata telat lagi. Udah berapa kali kamu telatnya? 3 kali Pak. Ya. Oh ya udah, berarti kamu masuk aja ya. Nanti yang telat lagi ya. Seperti itu yang Bapak Ibu lakukan di sini. Semuanya menasehati dan menyuruh. Nah, semuanya berperan sebagai teman. Enggak jelek, tetapi kita bareng-bareng perbaiki ya. Oke, silahkan. Ini adalah pemantau. Rifki, sudah tahu kesalahan kamu? Iya, kamu telat ya. Apa konsekuensinya kalau telat? Dihukum apa? Kalau 15 menit keliling lapangan ya. Oke, silakan kamu keliling lapangan untuk berlari. Sekarang kita segitiga restitusi. Silakan balik lagi. Oke, silakan masuk. Sini ya, biar saya bisa begini kan.
nggak bisa itu kan nggak. Ke samping. Karena baru sama langsung. Coba lagi deh. Ke kanan. Sana ke kanan. Coba balik lagi. Yang kanan. Kanan. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan anak melalui segitiga restitusi ya. Oke. Rifki, kamu telat lagi ya? Oke, baik, silahkan duduk. Oke. Jadi, membuat sebuah kesalahan itu adalah hal manusiawi. Orang yang bisa melakukan, manusia itu bisa melakukan kesalahan. Mungkin kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih besar dari ini. Mungkin kamu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin akan melakukan kesalahan seperti itu. Ya, itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian, oke, nah setelah itu, titik, tahu nggak? Bukan manusia, setan. Apa kesalahannya? Terlambat 5 menit. Oke. Lanjut, setelah anak tahu kesalahannya, menstabilkan identitasnya, yaitu langsung divalidasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan dong, jadi kenapa kamu terlambat 15 menit? Apa alasan kamu? Atau mungkin bangunnya kesiangan ya? Ya. Oke, bagus. Dibangunnya kesiangan. Oke, berarti apa yang bisa Bapak bantu agar kamu tidak kesiangan lagi bangunnya dan datang tepat waktu? Cariin kaos kakinya gitu ya. Oke, Bapak akan memberikan solusinya ya. Oke, nah setelah memvalidasi kebutuhan, kemudian sudah, nah setelah Rifki tahu nih, setelah Rifki tahu bahwa kamu punya kakak, punya ibu. Oke, kalau gitu solusinya adalah Bapak akan menelpon ibu kamu agar dia mau memberikan instruksi kepada kamu agar tidurnya tidak terlalu malam dan bangunnya jam 4:30. Kira-kira kamu bisa nggak kalau seperti itu? Yakin? Oke, berarti ibu kamu nanti akan membantu kamu untuk membangunkan kamu. Ya, ini oke. Nah, setelah itu menanyakan keyakinannya. Kamu benar-benar yakin nggak? Kamu ditanyakan keyakinan. Sebenarnya di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu melakukan ini, apa yang kamu rasakan? Jangan disebut dia malu ya, merasa malu. Berarti dia mengatakan merasa malu. Apa yang selanjutnya akan kamu perbaiki? Nah, anak akan menjawab bahwa dia akan bangun jam sesuai dan akan berangkat ke sekolah. Itu adalah prakteknya. Jadi sekali lagi kasus-kasus yang ada di sini adalah kasus-kasusnya hanya sebatas pada teman. Tapi ada yang menarik di sini di kasus kedua. Di sini ada yang pertama adalah mulai perkelahian, menenangkan mereka, tanya alasan kenapa berkelahi, saling memaafkan. Nah, ini sudah mendekati kepada segitiga restitusi. Siapa? Mungkin ada yang saya tahu ini sudah mendekati kepada segitiga restitusi. Jadi ketika ada teman kita yang ada anak-anak kita yang sedang berkelahi, yang kita lakukan adalah dimarahi dulu, kemudian diberikan jangan dinasihati di depan teman-temannya karena sedang emosi tinggi. Silakan di tempatnya masing-masing, ke kelasnya masing-masing atau ditempatkan di tempat yang terpisah. Setelah tenang dipanggil dua-duanya dan berbicara segitiga restitusinya dengan dijalankan. Jadi jangan menjalankan segitiga restitusi ketika berada di depan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya apa yang seperti yang pertama adalah
yang perlu kita hindari sebenarnya cuma dua, yaitu sebagai penghubung dan berbuat rasa bersalah. Kalau teman, pemantau, dan manajer itu masih bisa ditoleransi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kan nggak mungkin kalau misalkan semua permasalahan kita selesaikan dengan manajer atau segitiga eksekutif, kan nggak mungkin. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak mungkin. Nah kalau misalkan yang perlu konsekuensi ya udah pakai aja konsekuensinya. Terima kasih Ibu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pas 30 menit dan barangkali kita diskusi bareng-bareng. Silakan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau bisa harus ada yang bertanya, kembali ya. Silakan ada Minimal satu. Nah, tapi jangan yang susah-susah. Apa ada? Siap. Kalau bisa di depan Pak, bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Cuma ini untuk pertanyaannya ya, untuk kedua, untuk merubah kebiasaan peserta didik itu dalam budaya positif dan disiplin positif itu, apakah cukup dilaksanakan di sekolah saja tanpa ada bimbingan lagi? Budaya positif itu diterapkannya di rumah juga atau hanya di sekolah saja? Baik, terima kasih Pak Dadan. Oke, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu Bapak Dio. Nanti dari saya dulu ya. Kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas itu sudah disepakati, jadi semua anak itu berpartisipasi di dalam memberikan keyakinan kelasnya. Ada sekitar lebih dari 30 keyakinan kelas yang harus kita sepakati, tetapi saya rangkum menjadi 5 keyakinan kelas. Nah, kita komunikasi lagi dengan orang tua. Bikin lagi ya keyakinan di rumahnya seperti itu. Kalau bisa keyakinannya itu di berbarengan atau berkolaborasi dengan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Dadan. Jadi keyakinan di sekolah dengan keyakinan di rumah itu harus berimbang. Terima kasih diingatkan. Terima kasih diingatkan. Ya, keyakinan di rumah. Contoh gini. Guru itu kan di sini kita sudah saling menghormati, saling menyayangi, tidak membentak anak, tidak marah-marah anak. Tiba-tiba di rumahnya orang tuanya marah-marahin anak terus, tuh belajar dicarekan, apa dicarekan, akhirnya tidak berfungsi. Benar Pak ya, akhirnya tidak berfungsi apa yang diterapkan di sekolah. Nah makanya saya juga membuat keyakinan di rumah kemarin pas kebagian rapor, saya sudah memberikan tentang keyakinan di rumah kepada orang tuanya. Silakan Pak Dadan. Mungkin pada dasarnya sama, intinya sama dengan apa yang dijabarkan Pak Kawan. Di sini kita selaku pendidik yang berada di lingkungan sekolah tentunya kita berfokus pada lingkungan sekolah dulu. Jadi kita membuat keyakinan kelas kita, kesepakatan kelasnya seperti apa. Kemudian kita sinkronkan ya, keyakinan kelas ini dengan keyakinan yang ada di rumah. Ya, artinya kita komunikasi dan koordinasi dengan orang tua siswa. Ya, misalkan contoh ketika di sekolah ada keyakinan kelas dan kesepakatan tidak boleh membawa HP atau bermain game, mungkin di rumah pun diterapkan. Kita komunikasikan dengan orang tua. Bapak, ibu tolong dibuat kesepakatan di rumah. Kalau bisa, ini sifatnya bukan memaksa ya. Karena kan itu haknya orang tua yang ada di rumah. Kalau bisa, anak-anak itu disuruh untuk tidak terlalu sering memegang HP. Ya, seperti itu. Kita hanya bisa menganjurkan, memberi nasihat, tidak memaksa sifatnya. Karena kan hak orang tua yang ada di rumah, karena kita kan fokusnya di sekolah. Ya, Bapak Ibu, Pak Dadan mungkin. Mangga selanjutnya Pak Elon. Pak Elon dulu. Ini menarik ya, ternyata banyak yang bertanya. Di sini aja Pak, biar Studi kasus seperti ya tentang masalah budaya positif. Nah, mungkin yang saya alami di sini, mungkin karena tahun saya sekarang ini adalah imbas dari tahun sebelumnya yang merupakan dengan kasus tentang kutip
Mohon maaf tadi saya meninggalkan di sini juga karena seperti itu. Anak guling-guling, nangis-nangis. Ternyata setelah selidiki hanya karena patah hati. Patah hati. Karena patah hati. Apakah harus seperti apakah Ada yang patah hati. istilahnya? Kategori kita kan masih dalam kategori SD dengan budaya positif yang Memorinya sekarang. Mungkin Pak Kamal, Pak Fadil di sini sudah dengan adanya penanganan. Dari yang saya sarankan, bagaimana penanganan dengan psikologis anak yang sudah pubertas, tetapi belum waktunya. Pacaran. Terima kasih Pak. Oke, satu-satu dulu ya Pak Cek ya. Satu dulu. Terima kasih. Bagus sekali di sini ada masalah katanya. Ada anak yang sedang patah hati. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, karena ini adalah kasusnya general ya Pak Erwin ya. Ini adalah kasus yang sangat luas sekali. Kebetulan di kelas 6 ini dibahas. Ya, tapi ini masa pubertas ini sangat ini dibahas. Makanya di sini saya untuk penyelesaian segitiga restitusinya tidak bisa kita sendiri Pak, tapi harus berkolaborasi dengan pihak lain. Kemarin saya dengan Pak Didi ketika kita menjelaskan tentang masa pubertas, anak malu-malu Pak, malu-malu apa lain sebagainya, tidak memperhatikan, benar-benar tidak memperhatikan. Jadi Pak Elon di sini penyelesaiannya adalah kita akan memanggil tim dari psikolog khusus bukan untuk anak itu saja, tetapi semua anak untuk mendapatkan pembelajaran di masa pubertas itu. Insya Allah di bulan Februari ya, di bulan Februari untuk anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sekarang untuk penyelesaiannya seperti apa? Yaitu seperti tadi. Jadi ditanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian patah hati itu menjelaskan menerangkan bahwa patah hati itu sesuatu hal yang tidak pacaran itu tidak harus dilakukan oleh anak-anak, yang dijelaskan kepada anak bahwa hal-hal yang seperti itu adalah perlu waktunya. Karena saya juga bingung untuk yang pada masa pubertas ini, kemarin saya menjelaskan dari A sampai Z, ini anak-anak benar-benar tidak memperhatikan sama sekali. Ketika menjelaskan tentang anak-anak nanti pada masa pubertas kalian akan menguji kemauan ya, anak-anak ih bapak gitu, nanti di bulu ketiaknya perempuan nanti ada payudaranya, itu benar-benar tidak memperhatikan, tidak memperhatikan. Nanti mah akan ada tim dari psikolog karena ini sangat riskan sekali. Pendidikan seks yaitu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu solusinya Pak Elon nanti ya. Segitiga. Oke, saya kira tidak perlu. Ada yang bertanya? Ya, bukan Pak. Silakan. Siapa yang mau tanya Pak? Mungkin sedikit ya Pak, permasalahannya biasa yang saya hadapi terutama di pembelajaran karena ini berkaitan dengan siswa Pak, terutama di pembelajaran PJOK. Terkadang pada saat kita olahraga, ya, kita menghadapi beberapa permasalahan, misalkan menghadapi anak yang agak sedikit malas untuk melakukan aktivitas olahraga, entah kenapa tapi kalau ditanya sih mungkin bisa bisa tahu alasannya anak itu kenapa. Tapi terkadang kita mempunyai waktu yang terbatas untuk memecahkan masalah-masalah itu gitu. Sedangkan waktu di sekolah itu sendiri kan untuk pembelajaran sangat terbatas. Nah, apakah nanti tidak berbenturan dengan apa yang kurikulum yang ditargetkan berkaitan dengan berbenturan dengan pemecahan masalah yang dihadapi di kelas terutama. Kan biasanya kalau dulu itu Pak, ketika anak punya masalah di kelas maupun di sekolah itu ada semacam PP atau
BP itu istilahnya apa ya? Ya, Konseling. karena ini kan berkaitan dengan psikologis ya. Terus terang saya juga sebagai orang tua yang sudah punya anak 3, psikologis itu saya masih meraba-raba, jadi belum paham betul gitu. Karakter anak harus seperti apa, bagaimana betul. Terkadang saya juga masih memaksakan gitu. Jujur masih suka memaksakan terhadap anak. Dan saya juga masih harus belajar harus seperti apa. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan ya, karena guru sangat terbatas di kelas itu. Dan biasanya kan kalau dulu itu ini anak bermasalah silakan masuk ke BP. Nanti BP yang memberikan masalah-masalah memecahkan masalah. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Mungkin langsung dijawab saja. Ya, tadi Pak Jin menanyakan tentang permasalahan anak yang kebetulan Pak Jin adalah guru olahraga, guru PJ UKT SD Unggulan. Dia menanyakan bahwa permasalahannya berkaitan dengan anak yang malas, yang malas ketika melakukan olahraga, mungkin seperti itu. Mungkin tindakannya ya, kita kembali lagi kepada segitiga restitusi Pak Putra. Nah, kita kembali lagi ke segitiga restitusi. Kita lihat, kita validasi ya. Kita validasi tindakan itu. Kenapa anak tersebut bisa sampai malas? Mungkin ada hal-hal yang ada motif yang mungkin yang membuat dia itu menjadi kurang bergairah untuk untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran olahraga. Karena kan tidak menutup kemungkinan ya, bukan hanya pelajaran olahraga saja. Ya, bisa saja mungkin anak malas ketika melakukan pelajaran matematika. Karena apa? Mungkin malas berpikir, ya malas ngitung. Nah, sama juga dengan olahraga. Ketika misalkan anak malas untuk olahraga, mungkin ada hal ya, seperti misalkan dilakukannya misalkan pada siang hari anak tersebut, jadi anak malas untuk bergerak karena panas, ya. Atau metode pembelajarannya mungkin ada catatannya dari Pak Kamal mungkin begini Pak, itu adalah permasalahan. Kita harus mengelompokkan dulu permasalahan itu yang berunsurnya itu dari mana. Anak malas belajar itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah anak tidak hobi olahraga. Yang kedua adalah ada metode yang kurang yang saya gunakan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak dulu. Jangan bertanya kepada kenapa kamu kok malas olahraganya. Tidak seperti itu dulu. Kita refleksi dulu pada diri kita. Kita benar-benar bersih ajarannya gitu. Kita refleksi dulu. Saya juga sama Pak, itu kejadian pada saya. Jadi tidak semua kejadian harus, semua permasalahan harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kadang-kadang kita harus bertindak sebagai teman, kadang-kadang kita bertindak sebagai pemantau. Nanti kalau misalkan permasalahannya besar, baru kita segitiga restitusi itu saya pribadi gitu ya. Jadi kita tidak harus meneruskan semua tindakan. Jadi ya betul Pak Jen, kapan kita ngajarnya harus melaksanakan permasalahan itu kira-kira yang besar-besar saja yang segitiga restitusi. Kalau yang segitiga yang sepele-sepele itu saya lihat hasil belajar anak di matematika dan kemarin itu pembelajaran itu tidak buruk sebenarnya, tetapi saya kurang berhasil karena anak itu ternyata tidak bahagia. Ini yang perlu Bapak Ibu tekankan. Anak-anak, apakah anak-anak mengerti? Bukan lagi pertanyaan itu yang dilontarkan kepada anak-anak sebelum pulang, tapi anak-anak, apakah anak-anak bahagia belajar sekarang sama ibu? Itu yang pertama dipertanyakan. Nanti orang tua pun akan bertanya seperti itu di rumahnya. Anakku, kamu bahagia nggak belajar di sekolah? Bahagia, ada permainan, ada ini, ada itu. Jadi jangan ditanyakan mengerti anak-anak belajarnya. Jangan. Kita ubah aja menjadi apa? Anak-anak, apakah bahagia tidak belajar sama bapak? Seperti itu. Kalau ada anak yang cemberut, ada yang diam, berarti ada yang salah pada diri saya ketika belajar. Waktu itu saya langsung mengubah bulan September model pembelajaran itu seminggu 2 kali, yaitu model pembelajaran games atau permainan. Alhamdulillah ternyata
ketika saya khawatirkan anak-anak hasil belajarnya buruk, ternyata kebalikannya. Ketika wawancara dengan anak-anak, polosnya anak-anak, Pak, kamu senang gak waktu bermain? Senang banget Pak. Dan kalau bisa tiap hari. Kalau setiap hari ya nggak bisa seperti itu. Bagaimana kalau misalkan seminggu 2 kali saja? Ya Pak, seminggu 2 kali. Ternyata ketika dipermainkan itu anak-anak tidak merasa terpaksa ketika belajar. Jadi anak-anak itu merasa ketika pengalaman tanya jawab ketika permainan itu diingat-ingat ketika waktu ulangan. Seperti itu Pak Jen, itu solusi. Jadi jika ada permasalahan-permasalahan terkait pembelajaran itu jangan dulu ke anak untuk diselesaikan ke anak, tetapi direfleksi dulu ke diri kita. Kalau sudah merefleksi, saya udah benar apa bu, modelnya udah benar apa ini udah benar, ya udah berarti kalau gitu kita tanya jawab dengan anak-anak, kamu ingin belajar yang seperti apa agar kalian senang dan bahagia, seperti itu yang Bapak Ibu. Itu yang banyak solusi dari ya. Jadi tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan segitiga yang putusnya. Ada lagi? Saya kira cukup ya, karena ya sudah setengah 12 ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari kami ya terkait dengan apa itu budaya positif di sekolah. Sangat gamblang, sangat panjang dengan contoh-contoh yang aktual ya, dengan yang nyata yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya kembali lagi menjadi PR buat kita selaku pendidik, bagaimana cara meningkatkan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Artinya bukan hanya kita berfokus pada siswa untuk menerapkan budaya positif, ya, tapi kita juga perlu ditingkatkan budaya positifnya seperti apa saja yang harus dilakukan sebelum kita memberikan arahan kepada anak untuk selalu berbudaya positif. Kita dulu ya, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Ya, intinya refleksi untuk kita semua. Saya atas nama pemateri ya, mohon maaf barangkali ada salah ucap, salah kata, salah sikap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini ya, untuk menerima arahan. Sebetulnya bukan arahan, hanya pengimbasan sharing ya atas tugas sebagai CGP ini. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa buang sampah sembarangan? Yang lain juga buang sampah sembarangan, Pak. Sok ambil dulu. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 6. Apalagi sekarang kelas 6. Harusnya kelas 6 itu bisa memberi contoh yang baik. Wali kelasnya siapa? Pak Didin. Apakah Pak Didin sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah. Tolong sebutkan apa saja. Membuat 3 kelas. Terus? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kan? Nah, ada satu kesepakatan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tapi sekarang kamu buang sampah sembarangan. Ya. Apakah itu melanggar kesepakatan kelas? Iya. Ya. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Yang lain juga pada buang sampah. Yang lain bisa sama? Iya.
ini adalah sebetulnya tugas kita mengingatkan, tugas guru yang lain juga sama mengingatkan. Intinya kita belajar memperbaiki diri dulu, bagaimana, apalagi ini kan sekolah kita ya. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi ya. Siap ya kalau misalkan nanti bapak suruh kalian untuk membuang sampah ke tempatnya, bagaimanapun juga ini adalah sekolah kita yang wajib kita rawat ya, wajib kita pelihara, karena dengan bersihnya sekolah kita otomatis kita sebagai pelajar pun ya, kalian sebagai pelajar pun akan merasanya nyaman ya. Nah sekarang menurut kamu sampah-sampah yang kamu buang itu apakah emang benar dibuang atau memang ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Tolong sebutkan. Bisa didaur ulang ya. Contohnya apa saja? Bisa buat pot tanaman, apalagi? Bisa buat wadah-wadahan bisa? Bisa ya. Terus apalagi bisa buat mobil-mobilan? Bisa dekorasi? Bisa. Nah, yang tadi disebutkan apakah kamu bisa membuatnya? Bisa ya. Nah, nanti mungkin sama teman-teman yang lain agar sampahnya tidak mubazir, kita manfaatkan ya. Kita nanti bareng-bareng kita buat alat-alat ya, atau pot bunga nanti dari sampah, dari botol, dari plastik. Lihat ya. Oke. Mau diulangi lagi? Tidak? Nanti kita sama-sama buat alat-alat dari daur ulang sampah. Oke, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Siti Aminah dari SD Negeri Unggulan Kuningan. Tentang pemberian materi oleh rekan kami Bapak Rahmat Fadilah yang merupakan CGP Angkatan ke-7 mengenai budaya positif di sekolah, banyak hal baru yang kami ketahui dari penyampaian materi tersebut. Di antaranya segitiga restitusi, posisi kontrol, dasar kebutuhan manusia, dan perbedaan hukuman serta konsekuensi. Mengembangkan budaya positif di sekolah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tentunya hal ini sangat terlihat sederhana, namun terkadang sulit dilakukan. Peningkatan budaya positif di sekolah tidak hanya tanggung jawab guru penggerak saja, tetapi semua guru dan kepala sekolah harus memberikan contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Dengan diawali kegiatan yang positif, diharapkan adanya dukungan dari pimpinan dan rekan guru sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara guru disertai dukungan oleh pimpinan sekolah. Kegiatan budaya positif ini pun dilakukan terhadap orang tua sebagai pendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Guru kemudian melakukan kesepakatan kelas bersama murid sehingga kesepakatan itu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demikian testimoni saya terkait materi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Fadilah. Semoga sukses selalu.